Allahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ini waktu iman rahimakumullah, ibu-ibu daramang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, hari Selasa, kembali kita bisa bertemu, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat melalui dunia maya. Entah maya apa, entah maya Estianti atau maya apa. Dunia maya, ya. Kalau dibalikan dunia ayam. Dalam kajian I'rab Al-Quran, bahagia bersama Al-Quran. Dan insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari materi I'rab bersama ibu-ibu dari kelas I'rab Al-Hasan Margahayu Raya. Ya, silakan bagi yang lain pun boleh ikut bergabung, ikut menyimak kajian ini. Tapi jangan heran jika masih banyak yang belum diajarkan. Nanti insya Allah di kelas masing-masing akan sampai ke materi ini. Jadi bagi teman-teman, bagi jamaah yang baru bergabung, ya jangan kaget jika kajiannya sudah tiba-tiba jauh. Karena biasanya tiap kelas beda materinya, tiap masjid beda materi yang diajarkannya, tergantung level-levelnya. Dan alhamdulillah untuk hari Selasa ini emang jadwal Masjid Al-Hasan dan Al-Ikhlas yang sudah sampai pelajaran materi ini. Jadi bagi yang belajar i'rab silakan simak sambil murojaah, mengulang kembali pelajaran. Bagi yang sudah bergabung, ya selamat bergabung. Bagi yang si materi ini belum sampai, jangan khawatir. Simak saja dulu, mudah-mudahan mengingatkan kembali kepada materi-materi yang sebelumnya. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang fi'il. Kalimat itu kan ada 3. Yang pertama isim, kedua fi'il, ketiga huruf. Isim kata benda, nama orang, nama tempat, nama sifat, dan lain sebagainya. Fi'il kata kerja, huruf kata sambung. Ternyata fi'il terbagi 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Madhi artinya fi'il yang telah lampau, mudhari artinya fi'il yang menyerupai isim untuk sedang dan akan, fi'il amr artinya untuk perintah. Dan untuk pembahasan kita materi pada hari ini, ya, kita akan membahas materi tentang fi'il mudhari mazum oleh huruf jazm lam amr. Jadi judulnya fi'il mudhari mazum oleh lam amr. Gitu. Apa sih mazum? Pasti kalau belum belajar nanti bingung. Tapi simak saja, mudah-mudahan dengan ini sedikit ada gambaran yang sedang kita pelajari hari ini. Fi'il mudhari mazum oleh huruf jazm lam amr. Bahasa Arabnya lamul amri. Bagaimana yang kita ketahui bahwa fi'il mudhari itu adalah fi'il kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan atau suatu perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang atau akan datang. Itu fi'il mudhari di pekerjaan yang dilakukan pada waktu sekarang atau akan datang. Fi'il mudhari itu fi'il artinya kata kerja, sedangkan mudhari artinya menyerupai. Maksudnya fi'il mudhari adalah kata kerja yang menyerupai isim dari segi i'rabnya. Karena kalimat itu ada 2, ada yang mabni, ada yang mu'rab.
Fi'il mudhari pun sama, ada yang mabni, ada yang mu'rab, persis seperti isim yang mabni dan yang mu'rab. Makanya disebutnya mudhari, menyerupai. Fi'il mudhari itu terdiri dari 3 wazan, yaf'ilu, contohnya yajlisu, yaf'alu, ya'lamu, contohnya yaf'ulu, contohnya yaktubu. Setiap fi'il mudhari pasti harus diawali oleh huruf mudhara'ah. Itu awina. Setiap fi'il mudhari harus diawali huruf mudhara'ah. Anita. Dan mencari fa'il fi'il mudhari ada 3 langkah. Lihat dhamir yang nempel. Kalau tidak ada, isim zahir yang marfu. Kalau tidak ada, mustatir. Fi'il mudhari itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada fi'il mudhari yang mu'rab, berubah-ubah, gitu ya Bu ya. Bukan berubah jadi baja hitam, tapi harokat akhirnya berubah-ubah. Ada juga yang mabni tetap dalam satu keadaan. Ya kalau ibu di rumah tidur terus, itu mabni ala tiduri. Tetap atas tidur terus. Manusia mentong mabni, yang namanya manusia harus mu'rob, berubah-ubah. Yang paling jelas, yang paling berubah itu adalah tubuh kita. Yang tadinya tubuhnya langsing, aina seueur anu mu'rob, berubah menjadi langsang. Ya punya tadina mulus, ayeuna mah seueur tangga kangge sireum dina kulit muka urang. Ya ya, mulus jadi keriput. Nah, itu mu'rob, berubah. Karena manusia itu selalu mu'rob, tidak selalu mabani. Gitu Bu. Fi'il mudhari itu ada yang mabni ya mu'rob. Fi'il mudhari yang mu'rob itu jika fi'il mudhari'nya tidak ada dhamir yang nempel, atau dan jika fi'il mudhari'nya af'alul khamsah, yakni fi'il mudhari' af'alul khamsah yang bersambung dengan alif waw ya. Ini sudah saya bahas di sini, di Facebook dan di YouTube, tentang fi'il mudhari' af'alul khamsah. Bisa di search and tonton. Terus fi'il mudhari' itu yang kedua yang mabni adalah jika fi'il mudhari'nya bersambung dengan nun inath. Jika fi'il mudhari'nya bersambung dengan nun inath, maka fi'il mudhari'nya menjadi mabni. Gitu. Di fi'il mudhari' ada 2, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Gitu. Nah ini. Fi'il mudhari' ada 2, ada yang mu'rab, ini mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab artinya berubah-ubah, bisa marfu', bisa mansub, mansub. Fi'il mudhari' ada 2, ada yang mu'rab, berubah-ubah, ada yang mabni. Bisa marfu kalau harakatnya domah atau subutun nun. Bisa mansub, ini fathah atau dibuang nun. Bisa mazum, sukun, dibuang nun. Jadi pokoknya itu adalah domah, fathah, sukun. Di fi'il mudhari' ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang mazum. Kalau domah berarti fi'il mudhari'nya marfu', kalau fathah berarti mansub, kalau sukun berarti mazum. Yang kedua ada fi'il mudhari' mabni, tetap harokat akhir. Mabniun, tetap. Itu. Ya, mabni ala sukun karena bersambung dengan nun inas. Apapun kondisinya, mau dia marfu, mau mansub, mau suku, mau mazum, tetap mabniun ala sukun. Dilihat dari lam fi'il, ini semuanya lamnya sukun. Yaf'il, ilnya itu, lamnya itu yang sukun.
Itu fi'il mudhari' dalam keadaan mu'rab dan mabni. Ya, mencari fa'ilnya pun 3 langkah di sini. Lihat yang penempel. Kalau nggak ada yang marfu, kalau nggak ada mustatir. Dan fi'il mudhari' selalu diawali oleh anita, hamzah, nun, ya, ta yang disebut dengan huruf mudhari'. Kalau sudah menemukan huruf mudhari' pasti dipastikan dia adalah fi'il mudhari'. I'rabnya seperti ini, yang marfu. Kalau sebelumnya kita mempelajari fi'il mudhari' dalam keadaan marfu dan mansub. Sebelumnya di Al-Hasan kita mempelajari fi'il mudhari' dalam keadaan marfu dan mansub. Untuk pembahasan kita sekarang, kita membahas fi'il mudhari' dalam keadaan mazmum. Ingat, marfu identik dengan dhammah dan mansub identik dengan fathah. Mazmum identik dengan sukun, dalam artian cirinya marfu dhammah, mansub fathah, mazmum sukun. Fi'il mudhari' dan dalam keadaan marfu dan cirinya. Fi'il mudhari' dalam keadaan marfu dan cirinya. Fi'il mudhari' kenapa marfu? Bisa dalam keadaan marfu yang cirinya bisa dhammah atau subutun nun. Karena fi'il mudhari'nya li tajarudihi ani nasibi wal jazmi. Kosong, tidak ada huruf nasab dan huruf jazm. Ya, jadi yang menyebabkan marfu itu bukan dhammah. Dhammah mah ciri fi'il mudhari' marfu. Yang menjadi marfu itu gara-gara fi'il mudhari' tidak ada sebelumnya huruf nasab, huruf jazm. Karena fi'il mudhari' kalau ada huruf nasab dan huruf jazm, maka ciri marfunya itu adalah karena fi'il mudhari' kalau ketempelan huruf nasab, nanti fi'il mudhari'nya jadi mansub. Kalau fi'il mudhari' ketempelan huruf jazm jadi mazmum. Kalau nggak ada apa-apa, maka fi'il mudhari'nya marfu. Tidak ada awalan apapun dalam kalimat fi'il mudhari', maka disebut marfu. Kenapa marfu? Li tajarudihi an nasibi wal jazmi, karena kosong, karena tidak ada huruf nasab dan huruf jazm. Contohnya yaf'ilu, ini marfu. Kenapa dia disebut marfu? Karena tidak ada huruf nasab dan huruf jazm. Apa ciri marfu'nya? Kan ini marfu li tajarrudi an nasi wal jazmi. Alasannya apa cirinya? Ini cirinya berarti dhammah. Nah, ini ujungnya dhammah. Kenapa dhammah? Karena tidak ada dhamir yang nempel, berarti cirinya dhammah. Dhammatun. Ciri yang pertama fi'il mudhari' yang marfu adalah dhammah. I'rabkannya wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhiri. Dan ciri marfunya itu adalah dhammah yang nampak di akhirnya. Yang kedua, fi'il mudhari'nya marfu tapi bukan dhammah, tapi ketempelan alif ya yang kita sebut kemarin dengan istilah fi'il mudhari' asmaul. Fi'il mudhari' af'alul khamsah, bukan asmaul husna kan ya, Bu? Fi'il mudhari' af'alul khamsah. Contohnya yaf'iluna. Nah, ini fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Li tajarrudi. Alasannya ke sini lagi. Li tajarrudi an nasib wal jazmi. Cuman ciri marfunya bukan dhammah ini mah. Tapi dhammahnya diganti oleh nah ini subutun nun rafa. Ciri marfunya bukan dhammah karena ada wawu, ketempelan wawu, maka ciri marfunya adalah subutun nun. Pada pembahasan yang lalu, setiap fi'il mudhari' af'alul khamsah yang bersambung dengan dhamir alif ya, maka ciri marfunya adalah subutun nun, bukan dhammah. Jadi i'rabnya wa alamatu raf'ihi subutun nun. Dan ciri marfunya itu adalah ada nun rafa, nun subutun nun.
subutun nun rofa. Gimana ngirobnya? Gini. Wa alamatul rob'i subutun nun. Dan ciri marfu'nya itu adalah subutun nun. Kenapa? Li'annahu minal af'al khamsah. Karena dia termasuk af'alul khamsah. Karena termasuk fi'il yang 5 yang bersambung dengan alif, wawu, iya, awi. Ya. Kalau bersambung dengan nun inasbah bukan af'alul khamsah karena itu mabni. Jadi ibu-ibu yang di Al-Hasan dan yang di tempat yang lain, ingat bahwa fi'il mudhari kalau marfu, ciri marfunya bisa domatun dohiratun fi akhirih atau bisa juga subutunun li'annahu minal af'al khamsah. Kenapa marfu? Karena litajarudihi aninasibi wal jazimi, karena kosong atau tidak ada huruf nasab dan huruf jazm, maka berarti dia marfu. Yaf'ilu, ciri marfunya domatun dohiratun fi'ri, ini robnya. Yaf'iluna, ciri marfunya subutunun li'annahu minal af'alil khamsah. Itu. Selanjutnya, nah ini dalam keadaan marfu. Sudah ibu-ibu pada ketahui ya, di makalah ini yang mustatir fa'ilnya, ini yang ketempelan alif ya, yang af'alul khamsah, ini yang nun rofa, yang nun inas, ini yang mabni. Di ngirobnya fi'il mudhari'un marfu'un litajarrudi nasib wal jazmi al tarfi domatun duhatun fi'rihi. Fi'il mudhari'un marfu'un. Ini juga fi'il mudhari'un marfu'un litajarrudi nasib wal jazmi wa alamatu raf'i subutunun li anu min al-af'al. Yang ini fa'ilnya bisa yang marfu atau mustatir. Kalau mustatir ada yang jawajan, ada yang wujuban. Kalau yang ini pasti fa'ilnya yang nempel. Sama yang ini. Sudah dibahas di pelajaran fi'il mudhari' yang sebelumnya, bisa dicek lewat YouTube. Ini fi'il mudhari' dalam keadaan mansub, ini sudah dipelajari di Al-Hasan. Ya, kalau sebelumnya marfu gara-gara tidak ada huruf nasab dan huruf jazm. Kalau ini kenapa mansub? Karena ada huruf nasab yang membuat mansub. Yang ciri pokok mansub adalah fathah. Dan bisa juga kalau nggak fathah berarti af'al khamsah hadfun nun. Kenapa mansub? Alasannya karena ada huruf yang 4. Mansubun oleh an, bi'an, mansubun bilan oleh lan, mansubun bikai oleh kai, mansubun biidan. Fi'il mudhari' yang dimansubkan oleh salah satu dari huruf nasab yang 4 ini, maka disebutlah fi'lun mudhari'un mansubun. Fi'il mudhari' dalam keadaan mansub. Ada dua cirinya. Kalau yaf'ila, cirinya fathatun dhahiratun fi akhirih. Itu kalau yaf'ila. Nah, fathah. Karena tadi kan marfu domah. Kalau mansub berarti fathah. Kalau majrur sukun. Kalau majrur kasroh. Kalau majum sukun. Karena fi'il mudhari' nggak ada yang kasroh, jadi mazum nanti sukun. Ya, jadi fi'il mudhari' itu domah patah sukun. Kalau isim domah patah kasroh. Marfu mansub majrur itu untuk isim. Marfu mansub mazum itu untuk mu'rab fi'il mudhari'. Maka yaf'ila fi'lun mudhari'nya adalah mansub. Oleh siapa? Oleh salah satu huruf dari 4 ini. Maka karena mansub dia cirinya fathatun. Wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi'ri. Itu kalau fi'il mudhari'nya tidak ada domir yang nempel. Tidak ada domir yang nempel. Kalau domirnya ada yang nempel, seperti halnya fi'il mudhari' af'alul khamsah, itu kan, maka fi'il mudhari'nya itu adalah mansub dengan cirinya dibuang nun rofa. Bahasa Arabnya hadfun nun. Dibuang nun. Nun apa yang dibuang? Nun rofa. Nun ciri marfu. Yang sebelumnya yaf'iluna, sekarang jadi yaf'ilu. Nun rofanya sudah tidak dibutuhkan, diganti dengan dibuang nun rofanya jadi hadfun nun. Jadi fi'il mudhari' kalau dalam keadaan
fi'il mudhari'nya mansub, maka dibuang nun rofa'nya. Karena tidak butuh nun rofa itu lagi, maka bahasa Arabnya hadfu nun. I'rabnya nanti fi'il mudhari'un mansubun bi an bilan bikai wa alamatun nasbi hadfu nun li'annahu minal af'alil khamsah. Itu. Ya, jadi kalau ditanya marfu itu karena kosong dari huruf nasab dan huruf jazm, alasan marfu'nya itu ya litajarudi hita ini nasib wal jazmi, ciri marfu'na domah atau subutunun. Kalau mansub gara-gara alasannya ada huruf nasab, ciri mansubnya fathah atau hadfun nun. Ini contohnya i'rabnya. Terus sekarang fi'il mudhari dalam keadaan majzum. Nah, yang PR kita hari ini yang sedang kita bahas. Fi'il mudhari dalam keadaan majzum itu dikarenakan kemasukan huruf jazm. Kalau mansub kan ada huruf nasab. Kalau majzum ada huruf jazm. Ada berapa huruf jazm? Ada 4. Lam, lama, li, dan la. Jadi yang ini fi'il mudhari dalam keadaan majzum dan cirinya. Kenapa fi'il mudhari majzum? Ya ini karena kemasukan salah satu huruf dari 4 huruf. Bisa oleh lam, bilam, bilama, bili, bila. Yang sudah dipelajari di Al-Hasan baru 2, bilam dan bilama, dan sekarang masuk ke yang ketiga. Fi'il mudhari majzum oleh salah satu huruf dari yang 4, yaitu huruf lam, lama, li, dan la. Nanti majzum itu bisa sukun, karena majzum itu sukun. Ya, cirinya sukunun wa alamatu jazmihi sukunun dohirun fi akhirih. Kenapa nggak sukunun, nggak pakai dohirotun? Kan ini nun, jadi tuhun, jadi sama zohirun. Kalau mau wa alamatu jazmihi sukunutun zohirutun, itu enak kan? Ini wa alamatu jazmihi sukunun zohirun fi akhirih. Yang kedua yaf'ilu fi'lun mudhari'un mazumun bilam, bilama, walam jazmi, ini harfun nun. Seperti halnya dalam keadaan mansub, fi'il mudhari dalam keadaan mazum, ciri mazumnya pun sama, bisa sukunun atau harfun nun. Kenapa sama mansub af'al khamsah harfun nun, mansub mazum af'al khamsah hadfun nun? Karena dua-duanya itu mau mansub mau mazum, si fiilnya itu sudah tidak membutuhkan nun rofa, karena nun rofa untuk marfu. Jadi kedua-duanya cirinya dibuang nun. Jadi kalau marfu itu damah subutunun, domah yang polos, subutunun yang af'al khamsah. Kalau mansub fathatun dan hadfunun, kalau majum sukunun dan hadfunun. Tinggal diganti tuh, asalnya kan marfu, di sini jadi fi'lun mudhari'un mazumun bilam wa alamatu jazmi sukunun dohirun fi'ri wa fa'lu dhamir mustatirun fihi jawajan wujuban takdiruhu huwa atau iya atau anta atau ana atau nahnu. Kalau yang af'al khamsah fi'l mudhari'un mazumun bilam atau lama wa alamatu jazmi hadfunun li'annahu minal af'al khamsah wa alamat wal alifu wal wawu dhamir muttasil mabni ala sukun fi ma'rufin fa'il. Kalau yang mabni sama fi'il mudhari'un mabniun ala sukun litisali binunil inas fi mali jazmin bilam. Nun dhamir muttasil mabni ala fatih fi mali raf'in fa'il. Ini sudah ada di materi ini. Tinggal dibaca dan diperhatikan dan disamakan dengan materi yang sudah disampaikan di kelas i'rab masing-masing. Contohnya ini yang mansub yang mazum. Yang mazum oleh lam. Lam yaghfir, berapa kalimat? Ada 2. Lam dan yaghfir. Lamnya isim fi'il huruf, lamnya adalah fi'lun mudhari'. Bukan atuh. Lamnya adalah huruf jazm. Ya. Lamnya harfu jazmin, huruf jazm, wa nafin, dan huruf
bermakna tidak, meniadakan. Wa qalbin, dan lamnya itu adalah huruf qalbin teh hati. Maksudnya apa? Huruf membalikan waktu fi'il amar, fi'il mudhari yang asalnya sedang atau akan ini telah lampau. Jadi i'rabnya lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin mabni ala sukun lam lahu minal i'rab. Sedangkan yaghfir, nah ini i'rabnya. Fi'il mudhari adalah fi'il mudhari mazmun oleh lam ma, dimazumkan oleh lamma, wa alamatu jazmi, ciri majumnya itu adalah sukunun dohirun fi akhiri, sukun yang nampak di akhirnya. Mana fa'ilnya mustatir, wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawajan takdiruhu. Kenapa mustatir? Karena tidak ada yang nempel dan yang marfu. Gitu. Itu contoh lam, udah dipelajari di pelajaran sebelumnya. Contoh lama yaf'ila. Lama juga sama dengan lam, i'rabnya percis. Lama harfu jazmin wa nafyin wa qalbin mabniun ala sukun lam ma'lum min i'rab. Jazm, nafi, qalbi, itu fungsi lama, menjazmkan, menafikan dan membalikan waktu. Wa nafyin wa qalbin mabni ala sukun lam min i'rab. Yaf'ilanya fi'lun mudhari'un mazmumun bil lamma wa alamatu jazmi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Fa'ilnya alif domirun mutasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Itu i'rab lamma yaf'ila. Ya, huruf nasab ada 4, an, lan, i, dan kai. Yaf'ila mansub, harfu jazm lam, lama, li, dan la. Yaf'il contohnya mazum. Kalau marfu jika tidak ada huruf nasab dan huruf jazm, maka berarti dia marfu. Bahasa Arabnya li tajarrudiyan nasib wal jazmi. Huruf jazm yang pertama lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin mabni ala sukun la ma'lum min i'rab. Lam itu adalah huruf jazm yang fungsinya membuat fi'il mudhari jadi mazum. Lam itu huruf nafi yang maksudnya meniadakan pekerjaan, bermakna tidak. Sedangkan qalbin maksudnya untuk pekerjaan yang terjadi pada waktu yang lampau yang asalnya sedang atau akan. Yang kedua lamma huruf jazm, harfu jazmin wa nafyin wa qalbin, sama percis seperti jazm lam. Lama. Nah, ini yang baru adalah huruf jazm li. Ya. Kalau sebelumnya kita lam dan lama, untuk pembahasan kita saat ini kita membahas huruf jazm yang ketiga yaitu li, yang dikenal dengan nama lam amr. Bahasa Arabnya lamul amri. Lam gitu. Amr artinya perintah. Lam untuk perintah. Lamul amri, lam untuk perintah. Biasanya kalau kita merintah menggunakan fi'il. Biasanya kalau perintah kita menggunakan fi'il amr. Sekarang untuk fi'il mudhari bisa digunakan untuk merintah menggunakan lam amr yang merupakan salah satu dari huruf jazm. Lam amr, lam untuk merintah, lam untuk menyuruh, memerintah. Ini biasanya lamul amr itu ya li biasanya, dan bisa juga nanti sukun li. Nah, li itu lam jazm, lamul amr. Lamul amr. Nanti ngirobnya lamul amri harfu jazmin. Lam amr adalah huruf jazm mabni alal kasri lam ma'lum min i'rab. Lamul amri adalah lam amr, maksudnya adalah lam untuk memerintah dengan menggunakan fi'il mudhari. Itu. Yang kedua fungsinya selain memerintah tuh menjazmkan, harfu jazmin, menjazmkan, membuat fi'il mudhari menjadi mazum. Gitu. Jadi lamul amr adalah lam untuk memerintah yang memazumkan fi'il mudhari. I'rabnya sama nanti, fi'il mudhari'nya seperti dimazumkan oleh lam dan lama. Cuman harus diperhatikan, lihat. Lam amr, li, lamul amri, lam untuk memerintah, ini selintas seperti huruf jar li. Yang sama-sama huruf jar li, lam amr li.
lillahi, lil malaikati, lirrasuli. Ya, li. Tetapi ternyata sangat berbeda dari segi nama dan fungsinya. Kalau ada li masuk ke huruf jar, itu disebutnya, kalau ada li masuk kepada isim, itu disebutnya huruf jar. Li, untuk artinya. Tapi kalau li masuk kepada fi'il mudhari, itu namanya lam amr, artinya hendaklah. Gitu. Liyaf'il, hendaklah dia melakukan. Liyajlis, hendaklah dia duduk. Memerintah menggunakan li, lamul amr, yang terjemahnya biasanya diterjemahkan hendaklah. Kalau lamun huruf jar itu diterjemahkannya untuk atau bagi atau kepada, gitu kan. Tapi kalau huruf lamul amri, lam perintah, itu artinya hendaklah, untuk memerintah fungsinya. Maka di sini saya terangkan lam amr itu untuk memerintah. Tapi selintas seperti huruf jar li, tetapi ternyata sangat berbeda dari segi nama dan fungsinya. Lamul amr hanya masuk kepada fi'il mudhari yang fungsinya menjazmkan, sedangkan lam huruf jar hanya masuk ke isim majur yang fungsinya memajurkan. Sama-sama li tapi beda fungsi. Gitu. Nah, dan lamul amr itu harokatnya ada dua. Gitu. Kalau li huruf jar itu li aja. Bisa jadilah kalau nyambung dengan domir, li tambah huwa jadi lahu, gitu kan? Itu huruf jar. Tapi kalau li-nya lamul amr, nah harokat lam amr yang pokok adalah li. Harokat lam amr yang pokok adalah li, kasroh. Adalah kasroh ya. Li. Tetapi bisa juga harokatnya sukun. Dengan catatan, nah ini dibaca. Lamul amr dibaca li kasroh jika tidak ada huruf sebelumnya, yakni jika berada di awal kalimat suatu cerita. Atau si lamul amrnya maksudnya tidak ada huruf sebelumnya. Gitu. Jadi lamul amr dibaca kasroh jika tidak ada huruf sebelumnya, yakni berada di awal kata. Contohnya liyaf'il. Maka dibacanya lamul amrnya li-nya itu harus kasroh, liyaf'il. Yang kedua, lamul amr dibaca sukun jika sebelumnya ada huruf yang menyertainya seperti wa, fa, summa. Kecuali huruf summa bisa kasroh atau sukun. Jadi misalnya lihat, kalau lamul amr termasuki oleh wa, jadi nggak boleh waliyaf'il, tapi waliyaf'il. Dibacanya dilangsungkan, waliyaf'il. Katanya lamul amr kasroh, li, memang yang pokok kasroh. Kalau nggak ada huruf apa-apa di awalnya, liyaf'il. Tapi kalau ada huruf wa, jadi waliyaf'il. Nggak boleh bacanya waliyaf'il. Waliyaf'il, yang sukun ini lam amr. Kenapa nggak kasroh? Karena ada wa. Waliyaf'il. Seandainya wa-nya hilang, pasti bacanya liyaf'il lagi. Maka lamul amr dibaca sukun kalau ada wa yang mengawali lamul amr itu. Waliyaf'il. Atau ada fa, faliyaf'il. Faliyaf'il. Gitu. Asalnya faliyaf'il, faliyaf'il. Tapi nggak boleh pakai li karena ada fa, faliyaf'il. Jadi lamul amrnya yang tadinya kasroh berubah jadi sukun. Itu kalau ada huruf wa dan fa. Beda dengan kalau hurufnya summa, huruf yang suka nangkodnya summa. Ini wa, fa, dan summa ini huruf-huruf yang suka nempel, yang nangkot sebelumnya di kalimat-kalimat fi'il atau kalimat yang lain. Kebetulan ini nempel di fi'il. Kalau wa dan fa ini wajib sukun. Waliyaf'il, faliyaf'il. Kalau summa, ini bisa dua. Bisa summa liyaf'il, summa Jadi kalau wa dan fa ini wajib sukun lam amrnya, waliyaf'il atau faliyaf'il. Tapi untuk summa, summa itu bisa dua. Nah, ini yang nangkot ya, huruf-huruf yang nangkot. Kalau summa bisa summa liyaf'il atau summa liyaf'il. Dua-duanya bisa. Tapi khusus buat summa aja. Untuk wa dan fa harus sukun. Jadi wa itu waliyaf'il, dan hendaklah dia mengerjakan. Falyaf'il, maka hendaklah dia mengerjakan. Summa liyaf'il, kemudian hendaklah dia mengerjakan. Summa liyaf'il, kemudian hendaklah dia mengerjakan. Wa dan fa, maka summa kemudian.
Kalau ketempelan wa dan fa itu jadinya sukun lam amrnya. Tapi kalau kemasukan summa bisa sukun, bisa kasroh. Jadi ingat lamul amr itu harokatnya bisa dua, bisa sukun, bisa kasroh. Yang pokoknya kasroh. Bisa kasroh, bisa sukun. Yang pokok kasroh. Kasroh kalau tidak ada huruf yang mengawali. Tapi jangan heran jika ada huruf wa dan fa, maka dia wajib sukun lam amrnya. Tapi kalau summa bisa sukun, bisa kasroh. Gini contoh i'rabnya. Liyajlis. Dua kalimat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Liyajlis, hendaklah dia duduk. Menyuruh duduk kepada orang ketiga. Hendaklah dia duduk. Jangan pakai fi'il amr, tapi pakai lam amr di sini. Liyajlis, karena kalau fi'il amr itu fi'il amr itu terikat untuk orang yang diajak bicara saja, itu orang kedua, anta, antum, antum. Sedangkan untuk lamul amr bisa untuk orang ketiga. Liyajlis, hendaklah dia duduk. Ada dua kalimat, li dan yajlis. Li-nya bukan huruf jar, ingat. Kalau huruf jar masuknya ke isim, ini masuknya ke fi'il, berarti lamnya lamul amr. Kalau diarabkan lamnya lamul amri, harfu jazmin, mabni ala kasih, lam malum min i'rab. Lam untuk perintah, lam untuk perintah. Liyajlis. Yajlisnya apa? Yajlisnya fi'lun mudhari'un, mazumun bilamil amr. Wa alamatu jazmi sukunun dohirun fi akhirih. Sukun yang nampak di akhirnya. Butuh pada apa? Butuh pada fa'il karena dia fi'il maklum. Mana fa'ilnya? Karena nggak ada yang nempel, nggak ada yang marfu, berarti mustatir. Wa fa'ilhu domir mustatirun fihi jawajan takdiru wa. Sedangkan fa'ilnya itu adalah domir yang nyumput di dalamnya, boleh nyumput. Statusnya jawajan takdiru wa. Liyajlis, hendaklah dia duduk. Lamul amr, tapi dia mazum oleh lamul amr. Sukun, i'rabnya sama. Kalau sebelumnya mazumun bilam, mazumun bilama, sekarang diganti mazumun bilamil amri. Tinggal diganti itu. Gimana fungsinya? Kalau lam dan lama itu meniadakan bermakna tidak. Lam yajlis, dia tidak duduk, dia belum duduk. Lama yajlis, dia tidak duduk, dia belum duduk. Tapi kalau liyajlis, hendaklah dia duduk. Jadi menyuruh. Kalau lam dan lama meniadakan, kalau li menyuruh. Itu fungsinya dari lamul amr. Contoh yang kedua, fal yajlisa. Nah, ini lihat. Fal yajlisa, contoh yang kedua ini. Fal yajlisa, ini asalnya lamnya kasroh. Liyajlisa. Karena ada fa, jadi fal yajlisa. Hendaklah dia berdua duduk. Fa-nya lam yajlisa. Fa-nya adalah harfu saja. Harfun saja. Harfun yang suka nangkot. Fa harfun mabni alal fathi lamul i'rab, lamnya lamul amr marfu jazmin mabni ala sukun lamul i'rab, lamul amrnya harfu jazmin, la-nya yajlisanya. Nah, ini fi'lun mudhari'un, yajlisanya fi'lun mudhari'un mazumun bilamil amri wa alamatu jazmihi hadfunun li'annahu minal af'il khamsah. Fa'ilnya alif. Alif domirun mutasil mabni ala sukun fi marofin fa'il. Secara keseluruhan i'rabnya hampir sama, cuman digentos yang punya fi'il mudhari'un mazumun bilamil amri. Jangan bilam, tapi bilamil amri, oleh lam amr perintah. Kenapa dia cirinya hadfunun? Nah, karena ini mah af'alul menjazmkan adalah lamul amr. I'rabnya fi'il mudhari'un mazumun bilamil amr. Kalau sebelumnya mazumun bilam, mazumun bilama, sekarang bilamul amr. Cirinya sama, wa alamatu jazmi hadfunun, karena dia af'alul khamsah, li'annahu minal af'alil khamsah. Alifnya domirun mutasilun mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Ini tulisannya rubah lagi. Jazmihi hadfunun balik. Itu Bu i'rabnya, nanti Ibu kalau ngerjain ya. Fa-nya ingat harfun mabni ala fatil lamun i'rab. Lamnya kenapa sukun? Karena ada fa. Lamnya lamul amr, harfu jazmin mabni ala sukun lamun i'rab. Yajlisanya fi'il mudhari'un mazumun bilamil amr wa alamatu jazmi hadfunun li'annahu minal af'il khamsah. Alifnya domirun muttasil mabni ala sukun fi ma'rufin fa'il. Inilah i'rab lamul amr. Dari segi i'rabnya sama, cuman diganti jadi lamul amr, dan fungsinya adalah untuk memerintah.
Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan banyak editan-editan yang belum sempat diedit tadi waktu pagi-pagi. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa dipahami, dimengerti insyaallah. Untuk yang belum paham bisa ditanyakan di grup WhatsApp Europe-nya masing-masing. Demikian, qulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.